Teman-teman Room of Journey, terima kasih Mas Sia sama Internomatika dan Mas Bram. Yes. Ya, jadi sahabat Room of Journey, kali ini kita kedatangan Dokter Zunita atau biasa disebut dengan Dokter Zu. Beliau adalah pengusaha yang terkenal di Banyuwangi, yaitu Oseng Tulis. Cuman kalau ngomongin dokter ke usaha ini kan gimana? Bertolak belakang. Iya, Bisa nggak diceritain Bu, gimana sih profesi dokter bisa bikin usaha itu gimana ceritanya awalnya? Iya, jadi awalnya Oseng Tulis kan pusat oleh-oleh. Iya, betul. Di Banyuwangi. Iya. Jadi Oseng Tulis itu sebenarnya adalah usahanya suami saya. Oh iya. Suami saya sendiri profesi awalnya adalah pemain bola. Pemain bola. Yang ketemu dokter. Ketemu dokter kayak yang di FIF itu Cedera, ya. ketemu dokter, menikah, akhirnya jadi pedagang. Oh gitu ya. Awalnya pedagang distro, sampai buka 2005 sampai sekarang kita masih ada beberapa distro juga yang Di sini atau di? Di Jajak dan Rogajati. Oke. Kemudian tertarik dengan perkembangan wisata Banyuwangi, akhirnya kita buka pusat oleh-oleh. Saya sendiri membantu suami di manajemennya. Oh di manajemen. Itu tahun berapa pertama kali tercetus ide distro sendiri dibuka tahun? 2005, lalu 2009 itu kami mengajak karyawan kami 50 orang itu wisata ke Bali. Nah waktu itu kita pakai tour and travel. Yes. Kemudian ternyata kalau lihat itinerarinya, hari pertama ke wisata ke oleh-oleh, hari kedua ke wisata ke oleh-oleh makan. Lalu kita berpikir, nah, kalau seperti ini dan suami ini sudah punya kemampuan di bidang perkaosan, akhirnya kita berpikir lihat Banyuwangi mulai Pak Anas dan mulai 2011 ya kalau salah. 2011 akhirnya kita berpikir untuk lihat kesempatan seperti yang di tempat lain. Wisata semakin berkembang, kebutuhan customer terhadap oleh-oleh semakin berkembang. Jadi saat itu pertama kali Banyuwangi membrand pariwisata berarti sudah ditangkap luar biasa. Didukung oleh pemerintah. Ya ditangkap oleh Bu Dokter dengan suami. Bagaimana mensupport program pariwisata yang saya masih ingat 2011 saat itu ya pariwisata digaung-gaungkan dan saya pertama kali ketemu itu saat rame-ramenya I Love Banyuwangi. Iya, I Love Banyuwangi dan kebetulan saat itulah brand I Love Banyuwangi saya yang membuat dengan branding saat itu dengan Rabati membuat acara I Love dan itu luar biasa sukses. Dan setelah itu datanglah beliau bawa kaos saat itu masih ingat saya saat itu 2013 ya, 2013 lah saat itu ya. Ada outlet di Jajak ya awalnya. Iya, jadi beliau memang saat itu kecil, ya mungkin sekarang outletnya masih ada di Jajak ya ada dan tidak berubah ya. Itu outlet pertama. Nah itu, kalau kamu punya usaha dan usaha itu adalah yang pertama kali menjadikan kamu sukses, jangan kamu bumi habiskan. Itu kamu rawat dengan baik-baik, ya. Itu ya Bu Dokter ya kira-kira ya. Jadi dulu awalnya I Love Banyuwangi muncul, hebat, beliau datang ke Pemda, saat itu ketemu saya, bawa kaos, saya ajukan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati saya ajak untuk ke distronya beliau di Jajak, suruh pilih-pilih, ya bocorannya saya nggak boleh bayar kan? Saya nggak boleh bayar, saya nggak mau, berapa ya dong? Nggak Pak, karena dia tahu ilmu marketing, kalau yang pakai kembali sama Kardi saat itu akan belinya karena benar ya. Endorse ya? Endorse, kita nggak nyadar kalau kita digaji suruh endorse ternyata. Dan betul, setelah itu luar biasa. Oseng Tulis baru setelah ada event yang saya masih ingat surfing saat itu dan beliau buat kaos dan sekarang saya masih punya kaos surfingnya warnanya biru, saya masih ingat ada namanya Oseng Tulis, tapi ada surfing Pulau Merah Red Island dan itulah saat itu kaosnya naik dan Red Island Pulau Merah juga menjadi naik dan ingat saat itu Pulau Merah masih tidak seramai sekarang jadi naiknya oleh-oleh itu juga berkontribusi kepada pariwisata, naiknya pariwisata. Karena beliau juga salah satunya desainnya juga warna Pulau Merah, ada nama-nama Oseng. Itu saya kira kata-kata Oseng gitu ya. Ya bisa dibilang sepertinya saya itu anaknya Oseng dulu saat itu. Ya. Saat itu ya, kalau sekarang beliau ini artisnya, anak tiri mungkin. Dilupakan ya. Bro ini artisnya. Iya, saat itu. Artis pertama ya. Iya, Oseng Tulis beliau
Iya, masih ingat saya. Tapi itu bagian. Iya, Pak Menteri juga pakai kaos itu loh. Kita bawa Menterinya masih Pak Arief. Terus langsung masuk, terus pakai. Belum Pak Arief ya? Belum. Jadi memang itu bagian cara kita untuk membrand. Dan itu tuh yang kebanggaan daerah, karena saya pun juga bangga. Baru ini ada kaos oleh-oleh gitu loh. Selama hidup saya kan nggak pernah pakai kaos oleh Banyuwangi. Iya. Dulu kita malu pakai Banyuwangi ya. Iya, kan oleh-oleh Banyuwangi dulu jajan bagian, kue itu. Tapi kita dulu Kaosnya keren ya pasti nggak keren ya, kita bawa ke Jakarta, Surabaya kita pakai kaos itu. Jadi jadi kebanggaan buat kita. Dan ingat ya, Osingles itu kaos pertama kali oleh-oleh. Kaos pertama kali. Memang desainnya milenial ya? Iya, saat itu saya ini saya desainer. Saya dulu ketemu dengan desainer beliau. Saya kasih kritik juga, masukan. Coba desainnya pakai yang ini ya. Akhirnya ketemu lah. Jadi meskipun kaos oleh-oleh tetap gaul ya. Kan ada kaos oleh-oleh yang ya nggak inilah ya kaos biasa gitu ya. Iya, jadi pembelajaran hari ini ya, dengan Bu Dokter adalah beliau berani memulai dan kita tahu bahwa saat ini beliau sudah punya gerai dan ini keputusan yang luar biasa menurut saya. Saya menilai karena saya seorang birokrasi dan saya juga pebisnis, saya melihat keberanian beliau dengan suami mengambil langkah untuk dari kota kecil diajak. Yang satu hanya menangkap di Pulau Merah, tapi punya pemikiran untuk mengembangkan di tempat yang lain di kota. Iya. Saya kira ini luar biasa. Bisa diceritakan tuh. Iya. Jadi awalnya memang kita dijajak, kemudian saat beliau dan Pak Anas menceritakan tentang bagaimana nantinya Banyuwangi ke depan ya. Next Banyuwangi. Ya, next Banyuwangi, dan kita melihat ternyata pengembangannya nanti banyak di kota. Padahal kita saat itu ngibul. Ceritanya ngibul, tapi ditangkap oleh Cuma dia. ini aja ya. Iya, imajinasi loh. Tapi kami yakin dengan ada ijen yang seperti Yes. itu. Iya memang waktu itu Ijen dan Pulau Merah ya. Iya, Ijen, Pulau Merah. Triangle Diamond kita hidupin memang saya. Maka ya, berarti ada potensi di kota. Yes. Setelah kami memberanikan diri untuk membeli tanah, kemudian berhutang untuk membangun dan lain-lain. Menangkap peluang. Iya, dokter yang nggak nonton Pak. Akhirnya mau nggak mau karena dagang juga. Iya, saya tahu. Mertua saya juga dokter itu anti utang. Anti utang. Ya, tapi ini keberanian yang luar biasa. Ya. Keberanian tadi ya. Mensupport buah hati ya. Kang Masnya, Iya. suaminya, untuk menguatkan ide-ide yang tadi, obsesi-obsesi yang saya tahu saat Pak Bupati punya banyak obsesi dan saya seperti mimpi ya bahwa apa yang kita diskusikan di awal 2012-2013 sekarang hampir semuanya bisa menjadi kenyataan. Jadi mungkin pengalaman kamu dari sana, Bu Dokter berangkat dari obsesi, dari mimpi. Semua berangkat dari mimpi, dari pemikiran. Oh, setelah itu ada peluang, tangkap peluang itu, lakukan eksekusi. Ya, keberanian itu yang bisa kita ambil dari pembelajaran dengan Bu Dokter. Oke, teman-teman, kita akan kembali lagi saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Room of Journey. Terima kasih teman-teman, kita masih ngabuburit bareng. Nah, membahas tadi nih ya Pak ya Mas Bundar. Ini ada pertanyaan pribadi dari kita. Osingles kan terkenal dengan kaosnya. Dan kaosnya. Kenapa sih Bu dulu nggak sarung gitu ya? Kenapa harus kaos ya kan? Iya, yang pertama kaos itu bisa dipakai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, anak muda, orang tua. Kemudian orang juga kebutuhannya tinggi, kaos ini bisa dipakai di segala situasi juga. Kemudian yang ketiga, kita melihat memang kaos ini media yang baik untuk promosi. Ketika dipakai kemanapun orang pergi, maka akan terbaca. Nah, di situ kita kan ada banyak tema di kaosnya, mulai dari Banyuwangi sendiri. Banyuwangi itu udah keren banget, maka kita harus promosikan, kita harus jual dengan baik. Maka kita membuat bagaimana nama Banyuwangi ini dikenal lewat media kaos. Kemudian Osingles sendiri, Osing menimbulkan pertanyaan, apa sih Osing itu? Osing itu suku yang ada di Banyuwangi. Ada kata-kata dalam bahasa Osing, Mbak Intan. Jadi Paranjare, itu bikin orang apa ya itu ya Paranjare itu. Kemudian ada lagi tentang adat istiadat, seni budaya, bahkan festival-festival di Banyuwangi itu juga kita masukkan ke dalam kaos. Apapun yang bagus tentang Banyuwangi harus kita angkat. Dan media paling mudah, paling gampang, dan paling diminati adalah kaos. Suatu pilihan yang jitu. Tetapi sebetulnya saya melihat tidak hanya itu.
ada satu edukasi di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu. Karena di dalam kaos itu ada pesan sponsor. Artinya maksudnya, oh kita nggak pernah tahu itu sing jelas itu ada kata-kata Banyuwangi kan saya lihat ya. Itu bagi orang bertanya, itu sekaligus promosi mau tanya itu apa? Orang kan belajar bahwa itu juga belajar bahasa Osing. Memaknai gitu loh. Jadi mungkin iya. Tapi ini kan juga cara baru, cara membranding daerah, cara membranding bahasa, secara langsung bahasa Osing sendiri itu dipublikasikan dalam bentuk kaos. Jadi sama dengan membudayakan budaya itu sendiri ya melalui kaos. Ya. Saya kira pilihan yang cerdas dan daerah-daerah juga sah-sah saja. Bali juga punya Joget. Tidak Bali bahasanya. Jogja juga tidak Bali, tapi Banyuwangi itu Banyuwangi banget. Banyuwangi banget ya Banyuwangi. Iya, jadi pertanyaan selanjutnya Mbak Intan tadi udah ditanyain kenapa harus kaos. Sudah terjawab nih netizen kenapa pilihannya kaos, karena kaos paling mudah. Setelah itu saya juga melihat bahwa sekarang ini kan Osing Plus tidak hanya ngomongin kaos nih, brandnya banyak, ada party, ada oleh-oleh, dan saya lihat makanan. Nah, tapi yang unik dari Osing Plus ya netizen ini, yang uniquely dari Osing Plus adalah makanannya itu tidak sama dengan saya kalau ke Krishna, semua brandnya Krishna, tapi di sini enggak. Macam-macam brandnya. Bisa diceritain itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi kita memang awalnya kaos, lalu kemudian kita lihat demand-nya dari turis-turis wisata. Memang terutama ini yang utama yang mendorong kita untuk mengembangkan di sana turis domestik. Turis domestik itu senang banget bawa oleh-oleh pulang. Jadi kalau udah sambil cerita gitu lah ya. Ini kasih oleh sama belum. Akhirnya kita melihat memang nggak cukup kalau kaos aja karena orang beda-beda minatnya. Lalu kita mengajak UMKM Banyuwangi untuk gabung di kita untuk mereka bisa menaruh. Jadi betul tadi kita jadi etalasenya UMKM di Banyuwangi. Ada sekarang 300 UMKM. Wow. Ada ini bukan hanya masyarakat, Pemda pun merasa dibantu. Ya, stop Bu, bentar dulu Bu. Saya ingin nanyain, kenapa memilih banyak brand? Kenapa memilih banyak UMKM di saat orang lain atau brand lain, ya pupuk lain itu brand dirinya sendiri? Kan bisa saja itu mengambil UMKM tapi namanya tetap Osing Plus. Apa yang ya, kami berpikir bahwa sebenarnya kalau kami eranya saat ini sudah eranya kolaborasi. bukan kompetisi? Sudah bukan kompetisi lagi di era saat ini. Jadi ya kita memilih untuk ayo kita bareng-bareng saling memasarkan. Toh nanti ketika UMKM ada yang tanya ya, wisata ada yang tanya ketika mereka tahu ini bisa didapat di mana aja selain di outlet mereka, mungkin Di tempatnya gerainya langsung. Selain di gerainya langsung bisa juga di kita atau sama dari kita pun kita juga ditanya ini aslinya diproduksi di mana, mereka bisa baca sendiri di situ di manakah. Jadi kita ini barengan sama-sama sinergi kolaborasi. Eranya sudah seperti itu. Bentar dulu, ini ada pertanyaan Mbak Intan. Coba yang poin 2 ini biar nyambung agak yang tadi kita bahas nih. Saat ini produk yang dari mana nih? Dari yang ada di dalam store oleh-oleh Osing Plus apa saja? Nah, yang tadi yang 300 tadi mungkin bisa dijelasin. Jadi kita ada makanan khas Banyuwangi ini paling banyak UMKM-nya yang ada di Banyuwangi. Yang Contohnya ada. Sekalian biar promo nih. Sejarah jajannya wong Banyuwangi parang diain. Ini yang terkenal Ya, Iya, ada salib, rangginan, macam-macam ya. Itu sampai 300. Tidak semua dioleh Pak. Ada lagi yang batik, Oh. ada lagi yang handicraft. Jadi kalau di total semuanya kita hampir 300 UMKM dan 10-nya adalah miliknya karyawan kami. Karyawan kami ini juga kami latih agar mereka jadi entertain. Mungkin kita bisa jadi karyawan. Boleh. Saya juga gitu kok, mau nitip saya. Boleh ya mungkin ya. Panjang. Saya kira ya ini yang kita ambil contoh baik bahwa sebetulnya manajemen usaha itu adalah manajemen berbagi. Hari ini kita memberi contoh ya, dicontoh oleh Bu Dokter bahwa Bu Dokter memilih manajemen berbagi. Apa manajemen berbagi? Manajemen berbagi tidak hanya semua dikuasai oleh satu vendor, tetapi dia mengambil dari kala kolaborasi
mengangkat orang-orang yang ada sekeliling kita yang mungkin tidak punya kemampuan. Bisa dibayangkan kalau 300 gerai itu ada di pinggir jalan semua, itu bisa macet. Tetapi mereka bisa di dalam, di pelosok gitu dokter ya, yang mereka bisa di brand, mungkin packagingnya juga dilatih, Pemda juga melatih sudah dengan spek, baru masuk ke pasar induknya, anggaplah Osing Deles, dan di sana kita bisa berkolaborasi. Saya kira ini luar biasa. Luar biasa. Jadi pembelajarannya luar biasa dan kamu besok kalau memang sudah besar, ingat contoh Osing Deles harus dikembangkan di mana. Ini saya terinspirasi ya. Iya, betul. Wah, terinspirasi buat saya, nggak tahu dia apa. Iya, nggak tahu nanti saya mau jadi banyak ibu. Mungkin setelah di sini. Iya. Orang pamit. Oh iya. Repot loh ini karena sudah menikah jadi pikirannya berbeda. Kiranya ini ekonomi gitu ya. Oke. Ingatkan ya teman-teman yang di rumah Ya. untuk tanya atau komentar videonya dulu di sini. Ya, giveaway-nya ya dari Osing Deles menunggu Anda bertanya dan komen apa-apa yang mungkin menarik. Bro, mungkin mau tanya lagi mungkin? Iya, jadi ada lagi nih yang saya penasaran. Osing Deles itu banyak komplain. Kenapa sih saya harus nggak bisa beli online? Itu komplain banyak orang itu. Kalau ini gimana saya beli kaos boleh nggak dikirim? Nah, saya tanya kepada Bu Manajer, nggak boleh. Kamu harus datang ke tempat itu untuk belanja. Dan kita tanya kenapa? Konsep sebelum pandemi. Iya, itu konsep sebelum pandemi. Beliau mengambil konsep itu, tapi setelah kondisi pandemi nanti akan kita ceritakan ulang. Tapi sebelum itu kenapa konsepnya Bu? Iya, jadi karena memang Osing Deles ini bagian dari wisata Banyuwangi. Jadi kalau pengen mereka Merasakan sensasinya ya. maka bagaimana mereka bisa datang ke Banyuwangi? Akhirnya manfaatnya tidak hanya didapat oleh Osing Deles. Akhirnya pasti juga utamanya pasti ke tempat wisata, kemudian Multiplier efeknya. Iya. Sehingga strategi itu diambil. Ya, sekarang kondisi pandemi tentu berbeda. Ya banyak, menurut saya Bu, saya ini sedang membuat juga musik online. Ini banyak orang dari Taiwan, dari Malaysia, dari mana-mana. Itu mau datang kan nggak bisa ke Banyuwangi. Nah untuk menghidupi manajemen, untuk menghidupi dapur tadi, tentu ada strategi berbeda saat pandemi. Gimana Bu? Oleh-oleh seperti itu. Biar yang jauh juga rindu gitu loh. Rindunya terobati gitu loh maksudnya. Iya Pak Bram, ini kan konsep banget ini. Iya, betul. April kemarin omsetnya tinggal 3% sampai 5% toko ya. Resto lebih terdampak lagi. Resto apalagi ya. Walaupun resto itu sebenarnya ada satu potensi yang bisa kita Ya, take away ya. Iya, kita nanti akan ceritakan yang itu. Nah sekarang kalau yang untuk toko oleh-olehnya, memang yang kita ketolongnya adalah di branding kaos tersebut. Karena saat ini jadi kita ini tidak hanya menggarap wisatawan, kita juga menggarap lokal. Kita memang membranding agar kita ini jadi identitasnya Banyuwangi. Sehingga pada kondisi pandemi seperti sekarang kita masih tertolong oleh omsetnya penduduk lokal yang masih membeli kaos. Tapi orang pun nggak perlu datang gitu ya. Tidak harus dengan data. Akhirnya kita sekarang buka online shopping. Sebelum itu tapi Pak Bram, sebelum pandemi ini untuk mengobati kerinduan teman-teman, kita meluncurkan beberapa produk kaos brand lagi, Osing People dan Bingka yang itu memang online. Kaos juga. Iya, ini brand anakan kalau kita iya. sudah ada Bingka sama Osing People. Saya jadi promosi Bingka sama Osing People. Iya, Bingka sama Osing People adalah produk daripada perusahaan Osing Deles, anak perusahaannya ya. Yang ya ini bapaknya sudah kangen artinya punya anak ya. Ini setelah ini kita akan lanjut lagi bahas ini ya Bu ya. Kita potong dulu, kita break dulu sebentar. Teman-teman Room of Journey jangan kemana-mana ya, tetap di Room of Journey. Halo teman-teman Room of Journey, ini kita kembali lagi, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di ngabuburit sore ini ya Mas Program ya. Tadi sampai mana tadi kita ngobrolnya? Iya sampai oleh-oleh, sampai ya. kenapa dia jadi. Nah sekarang mungkin ada satu lagi nih. Ya, gimana Mas Bro? Ya karena di atas sendiri itu ada yang menarik menurut saya untuk diulas. Gitu. Kenapa sih Osing Deles juga yang tadinya oleh-oleh sekarang
langsung nge-brand tentang kafe. Nah, Kenapa harus kafe? kenapa harus kafe gitu? Kenapa nggak salon? Ya kan? Iya ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Jadi tetap kembali ke yang tadi, sebenarnya adalah kebutuhan dari para wisatawan. Wisatawan kalau melancong pasti nggak hanya butuh oleh-oleh, mereka butuh makan, mereka butuh mencicipi, dan rasa penasaran orang Indonesia itu tinggi. Iya. Kenapa kemudian kuliner itu sedemikian bagusnya ya? Dan kita melihat dari sisi ekonomi, kuliner itu salah satu ekonomi satu bidang ekonomi kreatif yang nggak ada habisnya Pak. Iya. Dan dia juga bisa jadi sumber untuk promosi lagi dengan kuliner-kuliner khasnya. Nah disitulah kami akhirnya masuk memberanikan diri. Saya ini masak aja nggak bisa Pak, terus terang karena juga nggak ada waktunya. Nah tapi kita bertekad kita harus punya resto sebagai bagian satu kesatuan dengan pusat oleh-oleh. Nah ini yang keberanian yang netizen harus ingat. Saya sudah hampir keliling Indonesia dan saya belum melihat satu toko oleh-oleh itu yang bersanding dengan kafe. Ya, jadi ini satu one packaging menurut saya. Orang begitu one stop service, orang datang cari oleh-oleh, kaos brand yang dia pulang langsung bisa dipakai, biasanya bangga tuh pakai kaosnya. Dia juga bawa dus tapi isinya makanan, snack. Tetapi dia juga bisa makan di tempat itu. Ini saya kira tidak banyak yang saya ketahui di tempat lain di Bali sekalipun sebesar Krishna itu nggak ada restoran, nggak ada. Mereka yang membuka gerai-gerai, tapi ini notabene Los Angeles yang ibaratnya pemain baru, tapi dia punya pasar yang langsung membuat segmen itu one stop service di situ. Oh, excellent. Juga yang nongkrong mungkin ya kaum milenial kayak Intan gini Bu, nggak perlu beli oleh-oleh udah bisa nongkrong Gitu ya. sambil live musikan. Nah yang paling bagus Mbak Intan menurut saya adalah saya lihat brandnya beliau itu berani mengambil brand-brand produk makanan lokal yang diangkat menjadi sajian menu kopi yang internasional. Jadi kamu netizen coba yang belum pernah ke Los Angeles kesana aja, coba kita lihat ada pilihan makanan apa tradisionalnya, pecel pete, ayam kesrut, apalagi sego tempong, tetapi sajiannya ala-ala bintang 5. Nah ini saya kira keberanian Los Angeles yang membrand produk lokal untuk disajikan kelas internasional. Iya. Itu nggak ada mungkin mau ini ditambah salon lah, mungkin ada 3. Atau mungkin ada obsesi yang belum tergarap ya. Iya. Mungkin ya. Setelah kaos, tadi oleh-oleh makanan, terus kuliner. Nah, sekarang apa nih yang kita proses lagi pengembangan satu, dan sebelum pandemi sebenarnya kita sudah hampir deal untuk mulai membangun yang satu lagi yang lebih one stop service. Seluruh nanti kebutuhan dari kira-kira bocorannya pun tahu di mana itu tempatnya mungkin. Aduh rahasia dulu. Oh rahasia dulu. Iya. Memang perempuan tuh suka main rahasia. Iya, biar jadi kejutan ya. Iya. Seperti itu. Sayangnya pandemi. Ya, saya kira tadi kita cerita gimana strategi marketing Los Angeles menghadapi pandemi. Kita tahu bahwa semua terdampak, bukan hanya pegawai, tapi pebisnis pun terdampak. Saya pun seorang bisnismen juga terdampak. Ya, saya pun juga merasakan dampak hari itu. Kiat-kiat bagaimana untuk tetap hidup karena kita tahu bahwa Los Angeles punya karyawan yang harus juga dihidupi. Kira-kira gimana bisa berbagi dengan kita? Ya, 80 ini karyawannya Ya. kalau yang di Los 80, wow. Banyaknya aja, yang banyaknya Yang aja. banyaknya aja. 80 ya. Toko, resto, kitchen, barista. Itu termasuk yang tukang parkir gitu ya? Di luar tukang parkir. Di luar tukang parkir. Tukang parkirnya kan masyarakat sekitar, Yes. bukan kita. Jadi kita memang Memberdayakan. membawa manfaat buat masyarakat. Oke. Jadi kiatnya yang pertama kalau untuk yang toko kita online shop. Kalau dulu kita tidak online shop, dengan kondisi sekarang maka Karena itu juga mengikuti protokol COVID. betul, iya. Dan tentunya protokol-protokol tentang bagaimana pengiriman penerimaan itu diterapkan. Ini yang luar biasa, Taiwan TKI ini banyak beli Pak. Ya itu tadi karena kamu ya. Iya. Karena kamu nggak bisa Sebentar, pulang, nggak mau ngapain. Biasanya kita dulu bisa live gandrung sewu, live Iya. apa ini nggak bisa. Yang dikangenin kaos akhirnya. Iya, ini cuma bisa. Sama makanan ya, makanan juga. Iya, makanan-makanan. Tapi memang yang paling utama
kaos, karena kalau makanan itu agak riskan kan lewat cukainya, biar cukainya agak susah. Jadi kita lebih banyak di kaos dari Taiwan, dari Kalimantan, dari Jayapura dan lain-lain. Teman-teman kawangi-kawangi itu ya. Kawangi juga banyak yang mereka kemudian online shop. Kedua, kalau yang untuk restonya kita kembangkan bagaimana delivery order bisa jalan, take away bisa jalan, tetap dengan protokol COVID yang kita terapkan. Dan pada akhirnya Pak Bramo tidak mau kita membuka satu home kitchen yang akhirnya kita punya brand baru lagi, namanya The Jotos Kitchen. Sambil saya promosi. Apa itu? Kira-kira bisa kasih Yang ini apa aja? informasi? Kita Jotos, ini Jotos ya. kita jotos artinya bahwa kita bersepakat dengan seluruh tim, di masa pandemi pasti ada peluang. Di setiap krisis apapun pasti ada peluang yang ada. Nah, ini kita bersatu, maka kita jotos, kita lawan COVID ini, kita pastikan kita harus bisa survive. Jadi itu maknanya Iya. Jotos itu tadi Nah, maksudnya lebih detail apa itu? Produk apa Iya, itu? di Jotos. Jotos Kitchen itu kita ada satu kitchen, tidak hanya itu bisa diproduksi di sini tapi juga dijajah. Yang itu kita bisa kirim ya online, tetap deliver orderkan dengan kekhasan-kekhasan yang sesuai dengan selera dan minat pasar. Kita ada cake, kita ada macam-macam yang Apa kira-kira contohnya? Di bawahnya di handphone atau di apa mungkin contohnya? kita di bawah enak ya. makanan coba ya. The Jotos ya. Di Jotos Produk ya. baru ya. Iya. Termasuk ini masakan olahan Banyuwangi Iya. gitu. Ke depan kita ingin pengembangan ke sebenarnya malah sebelum pandemi teman-teman Nusidul sudah trial ke beberapa frozen food. Food. Saya itu terinspirasi sebenarnya dengan semanggi Surabaya, Pak. Semanggi itu kok bisa ya ternyata di package di Surabaya bagus, bisa dikirim Dan tidak tahu. dan tidak bau. Mereka pakai semanggi. Ya saya mikir gimana nih caranya rujak soto kok nggak bisa ya dibeginikan gitu. Saya masih kepikir gimana caranya kayak bisa kayak semanggi Surabaya itu. Jadi kayak bakso aci yang buat Bakso aci, tapi ini yang khas gitu. Tapi kemarin belum sempat berkembang, sudah pandemi. Ya, saya percaya hal-hal seperti ini nanti akan membuka banyak peluang-peluang baru atau pengembangan bisnis yang baru di Nusidul. Catat. Jadi teman-teman netizen, di saat orang semua drop, kita tidak boleh putus asa. Itu kata kunci dari Usik tadi. Saya kira kata kunci ini juga berlaku bagi kamu teman yang beda. Nggak usah mengeluh, karena sekarang negara lagi susah. Semua orang lagi pada minta. Sedangkan yang kita yang memberi juga lagi pusing. Nah, jadi apa yang diinspirasikan oleh Bu Dokter tadi di dalam Musik Delas, bagaimana justru saat pandemi mereka bisa keluar menginspirasi punya brand baru. Brand yang saya kira juga lihat pasar juga dibutuhi oleh pasar. Contoh misalnya, kamu tahu nggak kalau strategimu di awal adalah satu, tapi pada saat kamu menghadapi musuh yaitu COVID, kamu harus punya strategi berikut. Itu saya kira pembelajaran yang kita ambil dari diskusi kita kali ini. Kalau di strategi awal kita sudah berhasil, tapi menghadapi hal baru, musuh baru kita tidak berhasil, kita harus keluar dan mencari strategi. Dan itu yang terus kita lakukan. Oke. Mas Bro, kita break sebentar. Yes. Kita akan kembali lagi saat ini. Teman-teman Room of Jury jangan kemana-mana ya. Tetap di Our Journey. Halo teman-teman sobat wisata, nih kita balik lagi. Ya. Gimana Mas Bro? Sambil menunggu ngabuburit, cerita tentang Bu Dokter yang menginspirasi ini semakin hangat menurut saya. Meskipun ya hawanya dingin, aslinya dingin, tapi ruangannya semakin hangat. Karena gini ya, kalau ngobrol dengan orang pebisnis itu, kita jadi ikut ketarik. Tetapi kan kita harus juga menjadi menginspirasi banyak orang. Nah nih Bu Dokter, ngomong-ngomong nih ya, kita ini kan sekarang lagi semua drop. Iya. Ya, semua drop. Apa sih obsesi dari seorang Bu Yunita dan Pak siapa? Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin. Pak Usik Deles lah. Ya, Pak Usik Deles. Pak Usik Deles ya kan. Itu apa sih obsesi yang belum tergapai? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih ngatasi pandemi? Apa sih trik-trik kiat-kiat agar kita keluar dari masa-masa sulit? Sehingga organisasi atau rumah tangga yang mau kita bina itu tetap
waduh rumah tangga ya, tetap survive gitu loh. Ini akhirnya kan tidak banyak orang ya, apalagi sekarang banyak orang ngeluh nih gitu loh. Gimana Bu kira-kira obsesinya dulu? Jadi kalau obsesinya sih sebenarnya kita kemarin kan melihat Osing Deles ini masih punya banyak keterbatasan. Banyak ya, kita masih kecil, masih kurang luas dengan jumlah wisatawan yang datang yang semakin ditingkatkan Parkirnya aja nggak cukup, Iya. parkirnya. Ada bisa ada 7 di situ. Iya. Nah, sebenarnya obsesinya Untungnya nggak caranya- jalannya strategis ya. Iya. Ketolong. Untungnya nggak jadi terminal Osing Deles ya. Nah, kemarin sebelum pandemi sebenarnya kita sudah berencana itu untuk mengembangkan yang jauh lebih besar. Tapi ya sudahlah, Tuhan berkehendak lain ya. Pandemi musibah bagi semua orang, tapi kami melihatnya bahwa pandemi sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik, ada masih banyak peluang di sana. Jadi di Ada saat strategi krisis, baru. iya betul. Jadi ya seperti yang program sampaikan, ketika kita perang, kemudian musuhnya ganti, ya strateginya mesti ganti nih. Iya. Wow. Ya. Musuhnya kan udah berbeda Berbeda. dengan yang kemarin. Nah sekarang ini kita mau nggak mau harus berubah. Kalau kemarin Osing Deles offline untuk kaos. Nah mulai pandemi ini kita sudah online shop. Iya. Kemudian Itu pun juga menandakan bahwa Osing Deles juga ngikutin SOP COVID. Iya. Karena gini, orang datang kan nggak boleh, orang keluar nggak boleh, tapi solusinya untuk ngobatin kangen ya dengan online. Iya. Strateginya dirubah. Iya. Nah di online shopnya sendiri kita juga kembangkan beberapa strategi seperti misalnya strategi bundling. Bundling itu Oke. beli 4 dapat diskon sekian Nah, yang sebentar dulu. memberikan. Ini menarik. Ini yang kabarnya belum ini. Coba, ini ada saat kamu COVID ya, ini ada strategi bundling. Kalau kamu beli 4, Kamu dapat diskon yang gede. dapat diskon gede. Diskonnya berapa? Oh, chat di nomor yang di bawah nanti ya. Iya, sama adminnya. Osing Deles, adminnya Osing Deles nanti. Iya, Oke. di samping itu kita juga bundlingnya dengan kaos family. Karena Grup kan ya, karena bapak, kan ibu, Bapak, anak, mama. untuk rame-rame gitu. lebaran. Atau mungkin bisa, atau mungkin bisa nggak nih Osing Deles buka pesan? Aku tuh kepingin desain nih khusus nggak punya orang lain, Iya, bisa iya. nggak? Kira-kira. Iya. Kalau untuk di masa sebelum pandemi bisa pesan dalam jumlah yang besar. Oke. Tapi kalau untuk yang masa pandemi kita kemudian juga ada kaos-kaos yang tidak rame, yang bisa juga kemudian nanti bisa dibantu untuk Tambahin desain iya, apa tambahin atau apa ya? desain dari kaos yang ada, dari kaos yang sudah ada di dalam toko yang memang kita siapin karena itu juga kebutuhan customer. Yes. Ada memang yang mereka pengen customize, nah itu kita bantu dan Oh. itu dengan UMKM lokal kita Wow. bermitra dengan Wow. UMKM. Jadi memang pelayanannya Ini luar yang biasa berbeda ya. dari Bisa- Osing Deles Mbak Intan. Iya. Kamu bisa request. Bisa request, Ya, bisa desainnya. request. Kamu pokoknya ya ini lah chatting adminnya nanti ya. Kamu bisa tanya-tanya di sana. Aku ingin desain ini, kamu bisa konsultasi langsung. Ya kan? Ingat bahwa apa yang kamu bisniskan dengan Bu Dokter juga bermanfaat bagi orang. Kenapa? Karena nanti menggandeng UMKM yang lain. Jadi saat penderitaan ini ada, kita tetap bisa bertahan. Itu saya kira pembelajaran yang luar biasa ya Mbak Intan ya, saya kira dari itu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau kita ngomongin COVID, ini ngomongin perang, ini lawan kita nggak ada. Tapi kita harus keluar dari itu. Atau yang bahasa populer sekarang, Pak Jokowi ngomong kita harus berdamai dengan pandemi, berdamai dengan COVID. Nggak bisa kita berperang dengan itu. Kalau perang kita nahan terus nggak bisa. Nah, langkah-langkah apa Bu yang bisa Ibu lakukan atau manajemen lakukan untuk kita berdamai dengan COVID di era new normal tourism? Ya, yang pertama tadi strategi tadi sudah ya Pak Bram, kita Ya. merubah cara-cara kita atau proses bisnis yang Ya. ada di dalam Osing Deles sendiri dari mulai ya kalau resto juga kan juga terkena ya. Resto ya, Ada oke. juga dampaknya ada delivery order, kemudian take away kita mengembangkan ya tadi saya bilang ada satu branding baru lahir di masa pandemi, Jotos Kitchen. Oh. Kita pengen melawan pandemi bahwa resto maupun kuliner ini masih punya prospek yang baik di masa pandemi. Kita kembangkan ke frozen food, kita kembangkan kepada pesanan antar yang bahkan kita saat ini mengeluarkan kalau teman-teman di Lebaran nggak pengen repot-repot, tetap pengen makan enak, bisa nih pesan ke kita kirim, ntar di sana tinggal panasin, Wow. ntar di sana tinggal
menggoreng ulang kalau memang. Udah nganget-nganget, take away-nya dapat. Nah, tetapi mungkin nggak Bu, kalau nanti pemerintah, ya pada saat new normal orang sudah diberi kebebasan, ya agak meskipun protokol COVID-nya ada, kira-kira nih, kalau saya datang ke Osing Deles ada yang berbeda nggak dari Osing Deles? Pasti Pak Bram, karena kan COVID ini merubah budaya semua orang. Yes. Jadi ini budayanya baru, kenormalannya baru. Normal yang baru. Normal yang baru ya, normal yang baru. Maka tentunya kita akan berdamai dengan itu dengan cara nanti teman-teman atau netizen kalau datang ke Osing Deles mau ke cafe resto tentunya ada protokol-protokol yang pasti kita terapkan. Yes, ya. Itu. Jadi jangan kaget nih, dan itu bukan pembatasan, tetapi itu untuk keamanan dan kenyamanan kita semua. Ya, saya kira mulai dari customer-nya juga ada persyaratan pakai masker, cuci tangan dulu. Masuk cuci tangan dulu, nanti akan dulu. ada termogan. Masuk ke Osing Deles tetap pakai masker. Maskernya nih dipakai. Jangan dilepas. Terus kokinya ke depan tadi ngomong-ngomong di belakang sudah harus pakai face shield dan sebagainya. Pelayannya juga harus pakai sarung tangan. Nah, kalau ada yang berbeda pada saat nanti setelah COVID atau COVID kita berdamai dengan COVID, tolong netizen, ini bukan hal yang aneh. Dulu kita melihat kalau kita maskeran kita unik. Iya. Itu siapa ya? Kok ada orang jihad gitu misalnya kenapa orang itu kok ada cadar gitu ya. Tapi sekarang kita dengan budaya baru ini jadi budaya health, higienis, bersih. Itu benar terlihat. Jadi ini saya kira yang harus kita tiru, bahwa strateginya tadi sudah dijelaskan, bahwa ke depan di internal juga harus berubah, yaitu budaya baru tentang higienis, tentang SOP COVID yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Dan Osing Deles bisa mulai. Mesti social distancing, Pak. Oh iya, kursi-kursinya ya. Berarti kalau ini kafenya masih tetap buka, Bu? Buka, tapi dengan tadi itu social 1 meter distancing. ya. Jadi kalau misalnya sama temen, Ya seperti sama ini. pacar, Seperti inilah, berjarak. 1 meter jaraknya ya. Oke. Ya. Mejanya dijauhi dan kursinya dijauhi dijarakin. Atau kalau enggak Bu, mungkin bisa dipakai akrilik. Nah, Itu yang paling dipikirkan. Nah, ini mejanya Bu, isinya kan lebar-lebar tuh, tinggal tengahnya dikasih akrilik, ya. Tapi ini ada lubangnya, yang tadi juga menjadi SOP di hotel sama di destinasi. Saya sampaikan itu juga, jadi makanya tetap bisa dijaga di bawah. Tapi karena ngobrol pada saat kita keluar apa yang apa itu ya, plat-plat apa namanya? Komplet apa kalau droplet. Nah, saya ini kan nggak orang dokter. Saya Ya, dokternya makanya saya tanya ke beliau. Karena ada droplet, kalau kita ngomong itu tertahan oleh akrilik transparan tadi yang bisa menjadi nyaman. Maka kita nyaman juga. Saya kira mungkin itu akan ada perubahan-perubahan di sana. Kita tunggu ya Osing Deles nanti dengan suasana baru, budaya baru, dan itu semua untuk kepentingan kita semua. Oke teman-teman Room of Journey, terima kasih udah nemenin kita ngabuburit bareng Mas Program, sama Ibu Dokter, sama Intan juga, dan teman-teman yang udah komentar atau kasih pertanyaan nanti akan dipilih oleh admin kami yang terbaik dan akan mendapatkan giveaway khusus dari Osing Deles dong pastinya. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe Banyuwangi Tourism dan follow akun Instagramnya Banyuwangi Tourism. Kita jangan lupa juga follow Instagramnya Interromatica_. Mungkin Mas Bro untuk promosi juga. Bramuda ya di Instagram saya _Bramuda supaya kamu terus terhubung dengan saya dan dapat informasi menarik. Oke, setelah itu teman-teman bisa request ke Banyuwangi Tourism untuk menghadirkan orang narasumber yang menginspirasi buat kita semua. Intinya saat kita COVID kita tidak boleh putus asa. Kita harus berdamai dengan COVID tapi terus menjalankan standar operasional COVID. Ketemu lagi di Room of Journey selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.